Ardi, 35 tahun. Seorang mantan karyawan kantoran yang terkena PHK. Harga dirinya hancur, menjadi tertutup dan defensif. Santi, 32 tahun. Istri Ardi, pekerja keras, awalnya penyabar namun lama-kelamaan terkikis oleh realitas perut yang kosong. Ibu Murni, 55 tahun. Ibu Santi, sosok yang realistis namun tajam bicaranya, sering menjadi pemicu konflik. Latar suasana, panggung gelap total. Terdengar suara detak jam dinding yang lambat namun sangat keras, seolah-olah setiap detiknya memukul gendang telinga. Perlahan, lampu spotlight temaram berwarna kuning pucat menyala, hanya menyinari sebuah meja makan kayu yang retak di tengah panggung. Di atas meja, sebuah piring keramik putih yang sudah gompal di pinggirnya. Di atasnya hanya ada satu sendok plastik murahan dan sebuah lilin kecil yang apinya menari-nari ditiup angin kencang dari jendela yang rusak. Aksi karakter, Ardi duduk di kursi, bayangannya memanjang di dinding. Dia mengenakan kemeja lusuh dengan lengan digulung. Dia tidak makan, dia hanya menatap piring kosong itu dengan pandangan yang kosong pula. Santi berdiri di kegelapan, di luar lingkaran cahaya lampu. Dia memegang sebuah botol air mineral yang hampir habis. Dia tidak mendekat, hanya menatap punggung Ardi. Keheningan berlangsung selama 30 detik. Hanya suara napas berat Ardi dan detak jam. Ardi, tanpa menoleh, suara parau. Dulu, aku bisa mencium bau masakanmu dari ujung gang. Bau tumis kangkung itu, rasanya seperti surga yang menungguku pulang. Santi, melangkah perlahan masuk ke cahaya, suaranya dingin. Surga sudah tutup, Mas. Malaikatnya sudah pindah karena kita tidak sanggup bayar sewa. Ardi, mengusap piring kosong itu dengan ujung jarinya. Cinta kita, dulu terasa begitu mengenyangkan. Satu piring berdua pun rasanya seperti pesta. Tapi sekarang, Ardi mengangkat piring itu, menatap pantulannya di keramik. Kenapa piring ini terasa lebih berat saat dia kosong? Santi, karena yang kamu pegang itu bukan piring, Mas. Itu adalah kegagalanmu yang kau sajikan setiap malam untuk kita makan bersama. Santi menuangkan sisa air ke dalam gelas dengan tangan gemetar. Suara tuangan air terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian. Santi, selamat makan malam, suamiku. Nikmati rasa lapar ini, karena hanya ini yang tersisa dari janji suci kita. Ardi tiba-tiba menggenggam sendoknya dengan sangat kencang hingga tangannya memutih. Keheningan yang berisik, dapur yang berantakan, suara tetesan air dari keran yang bocor menjadi satu-satunya musik latar. Ardi menatap nasi putih tanpa lauk. Ardi, suaranya serak. Berapa lama lagi kita harus pura-pura kalau nasi putih ini rasanya seperti steak wagyu? Santi, sambil mencuci piring kosong dengan gerakan mekanis. Sampai lidahmu mati rasa, Mas. Atau sampai kamu berhenti bertanya dan mulai mengunyah. Pilih mana yang lebih cepat. Ardi, meletakkan sendok dengan denting nyaring. Aku sudah keliling kota hari ini, San. Sepatuku jebol. Aku berjalan dari Sudirman ke kota tua cuma untuk dengar bahwa ijazahku terlalu tinggi untuk jadi kurir. Dunia sedang menghukumku karena pernah punya cita-cita. Santi, berbalik, matanya tajam. Dunia tidak menghukummu, Mas. Dunia hanya tidak peduli. Masalahnya, perutku bukan filosof atau penyair. Dia tidak butuh alasan kenapa dia lapar. Dia cuma butuh diisi. Kamu selalu bicara soal harga diri, tapi apa harga diri bisa dipakai untuk bayar listrik yang sebentar lagi diputus? Ardi, jadi itu yang kamu pikirkan. Aku ini cuma mesin ATM yang sedang rusak. Santi, aku ingin kamu jadi suami yang tahu kapan harus berhenti meratap dan kapan harus mulai berkeringat. Cinta kita dulu itu mewah, Mas. Tapi sekarang, cinta kita cuma sampah yang menumpuk di pojok ruangan karena kita terlalu gengsi untuk membuangnya. Racun dari masa lalu. Ruang tamu. Ibu Murni duduk di kursi plastik yang reyot, memandang sekeliling dengan jijik. Ibu Murni, kamu lihat dinding ini, Santi. Jamurnya sudah lebih lebar dari fotomu waktu pengantin baru. Dulu ibu sudah bilang, Ardi itu laki-laki yang hidup di awan. Dia pintar bicara, tapi kakinya tidak menapak tanah. Santi, membela dengan lemah. Ardi sedang berusaha, Bu. Keadaan memang lagi sulit. Ibu Murni, sulit itu sebulan, 2 bulan. Kalau setahun, itu namanya nasib yang dipelihara. Melihat Ardi masuk, oh, ini dia pahlawan kita. Masih betah menonton istrimu pelan-pelan jadi mayat hidup. Ardi, menahan amarah.
Ibu datang ke sini untuk memberi solusi atau cuma ingin memastikan prediksi ibu dulu benar? Ibu murni. Ibu datang membawa kenyataan. Melempar amplop berisi uang ke meja, ini bukan untukmu. Ini untuk Santi. Untuk beli daging, supaya dia ingat rasanya jadi manusia. Kamu, silakan makan harga dirimu itu sampai kenyang. Kamu tahu apa yang lebih menyedihkan dari laki-laki miskin? Laki-laki miskin yang sombong. Ardi, mendekat, suaranya rendah dan mengancam. Ambil uang itu, Bu. Saya mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya belum menjual jiwa saya pada hinaan ibu. Ibu murni, jiwamu tidak ada harganya di pasar, Ardi. Simpan saja untuk pemakaman cintamu nanti. Puncak ledakan, malam gelap, hanya ada satu lilin di tengah meja. Santi, menangis tanpa suara, memutar-mutar jari manisnya yang kosong. Rasanya aneh, Mas. Jariku terasa ringan, tapi dadaku terasa berat sekali. Ardi, terperanjat, kamu benar-benar menjualnya. Cincin yang aku beli dengan gaji pertamaku. Yang kita janjikan tidak akan lepas sampai maut. Santi, maut sudah datang, Mas. Dia datang lewat tagihan kontrakan, lewat piring kosong, lewat air mata yang sudah kering. Cincin itu cuma logam. Kalau dia bisa memperpanjang napas kita sebulan lagi, kenapa harus dipertahankan? Ardi, karena itu satu-satunya bukti kalau aku pernah membahagiakanmu. Sekarang apa yang tersisa? Kamu menjual kenangan kita untuk sesuap nasi yang akan jadi kotoran besok pagi. Santi, berteriak, karena aku lapar, Ardi. Aku lapar akan kehidupan yang normal. Aku lelah makan janji. Aku lelah mencintai laki-laki yang lebih memilih melihat istrinya menderita daripada melihat egonya terluka. Ardi, membanting kursi. Aku memulung, Santi. Tiap malam saat kamu tidur, aku keluar mencari rongsokan. Aku malu, aku benci diriku sendiri lebih dari kamu membenciku. Tapi aku lakukan itu supaya ada uang sabun, supaya ada uang beras yang kamu makan tanpa tanya dari mana asalnya. Santi, terdiam sejenak, lalu berbisik. Kenapa tidak bilang, kenapa kita harus saling merahasiakan luka? Kita tinggal di satu atap, tapi kita seperti dua orang asing yang terjebak dalam bencana yang sama. Ardi terdiam, menunduk dalam-dalam, punggungnya bergetar. Santi menatapnya, air mata mengalir membasahi pipinya. Dia lalu berbalik memunggungi Ardi, menghadap penonton, seolah berbicara pada dirinya sendiri dalam kegelapan. Pencahayaan di Ardi sedikit meredup, fokus pada Santi. Santi, suaranya pelan, bergetar, penuh kepedihan yang dalam. Dulu Mas Ardi punya mata yang bisa membuatku percaya pada apa saja. Janjinya terasa lebih nyata dari nasi di piring. Kita akan jadi tua bersama, katanya. Kita akan punya rumah kecil, anak-anak yang berlarian. Aku percaya, sepenuh hati. Aku tidak tahu kalau janji-janji itu hanya seperti uap. Indah, tapi mudah hilang. Sekarang, setiap pagi aku bangun, yang kulihat bukan lagi matamu yang penuh harapan, tapi matamu yang kosong. Hampa, seperti rumah ini. Setiap hari aku merasa berenang di lautan keputusasaan sendirian. Aku mencoba menarikmu, tapi kamu sudah tenggelam terlalu dalam. Atau mungkin, aku juga sudah terlalu lelah untuk berenang. Aku tahu kamu sakit, Mas. Aku tahu, tapi lukamu sudah mengeringkan hatiku. Sudah mengeringkan hatimu. Kita berdua jadi zombie yang berjalan di atas kenangan indah, mencoba mengais-ngais remah cinta yang sudah busuk. Aku tidak bisa terus-menerus memeluk kesedihan ini, Mas. Kalau aku terus di sini, aku akan membencimu. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau kenangan kita berakhir dengan bau busuk kebencian. Lebih baik kita berjarak, biar rindu yang jadi jembatannya. Biar waktu yang memperbaiki kita. Kalau memang bisa diperbaiki. Tapi untuk sekarang, perutku harus diisi. Dan hatiku harus diselamatkan dari kehancuran ini. Aku harus pergi, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena cintaku tidak lagi bisa membuatku kenyang. Dan itu kenyataan yang paling pahit. Resolusi yang getir. Fajar menyingsing. Santi berdiri di ambang pintu dengan satu koper tua. Santi, aku harus pulang ke rumah ibu. Bukan untuk meninggalkanmu selamanya, tapi untuk berhenti membencimu. Kalau aku di sini terus, cinta ini akan berubah jadi racun yang membunuh kita berdua. Ardi, duduk di lantai, bersandar pada meja. Apa cinta memang semurah itu, San? Kalah oleh sepiring nasi. Santi, cinta itu seperti api, Mas. Dia butuh bahan bakar untuk tetap menyala.
Dan bahan bakar kita sudah habis. Kita cuma sedang memeluk abu sekarang. Berhenti sejenak, carilah kerja, apa saja. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Supaya saat kita bertemu lagi, kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai sampah. Ardi, tanpa menoleh. Jangan tunggu aku, Santi. Tapi jangan lupakan kalau aku pernah mencintaimu lebih dari aku mencintai perutku sendiri. Santi pergi. Suara pintu tertutup bergema sangat keras di ruangan yang kosong. Ardi mengambil sisa lilin yang hampir habis, menatap apinya, lalu meniupnya hingga gelap total. Kalau kamu suka drama ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.